Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, jumpa lagi. Pada kesempatan hari ini kita akan meneruskan perbincangan kita yang karena memang konsep perbincangan kita itu adalah berkelanjutan, Ustadz ya. Jadi, materi-materi kita adalah bersifat berkelanjutan. Jadi yang sebelumnya punya korelasi dengan hari ini. Nah, sebelumnya pembahasan kita menyangkut soal masalah Perang Dunia I, Ustadz ya. Yang dimana di sana kita melihat bahwa ada dua kubu besar di sana ya, sebuah yang yakni adalah tentang kubu Triple Alliance dan Triple Entente, Triple Entente gitu, betul. Dan hari ini kita mencoba untuk melanjutkannya kembali dengan Perang Dunia Kedua. Nah, Ustaz, menarik ini Ustaz. Seperti apakah Perang Dunia Kedua dan apa yang menjadi embrional dari sampai terjadinya Perang Dunia II gitu kan. Nah, panitia. Siapa yang menjadi ketua panitianya kan? Siapa yang IO-nya kan? Nah, ini berarti ini satu hal yang patut untuk kemudian kita garap lagi, Ustaz. Ya. Berarti batasnya barangkali Perang Dunia II ya. Betul. Selanjutnya selanjutnya Perang Dunia III nggak ada. Yang ada dingin saja. Perang dingin. Habis itu perang panas. Oke, Ustaz, kira-kira kita mulai dari mana nih? Perang Dunia II. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan perbincangan kita terdahulu, yaitu Perang Dunia I ya. Sampai pada menyerahnya Triple Entente ya, atau blok poros. Sebutnya itu blok Axis, blok poros. Itu dengan datangnya perjanjian Versailles di 28 Juni 1919 ya kan? Jadi Perang Dunia I kita selesai di tahun 1919. Ini selesai Perang Dunia I akhir. Sama dengan kekalahannya Jerman tentunya secara keseluruhan. Setelah 2 tahun lamanya mereka perang ya. Betul. Oh enggak, dari 1914 sampai 1919. Ini terakhir. Jadi 5 tahun ya. Oh, iya betul. Sekitar 5 tahun. Ini perjanjian Versailles ya. Di 1919. Setelah perjanjian Versailles, kembali lagi setiap negara maju itu kepada program negaranya masing-masing. Termasuk juga Jerman. Ya, Jerman ini termasuk negara yang paling rugi ya, karena terjadi kalah telak di dalam peperangan di Perang Dunia I itu. Kemudian dari 1919 ini kita bicara Jerman dulu ya. Karena memang Jerman menjadi titik sentral ya. Jerman mau tidak mau dia harus membangun negaranya lebih cepat lagi. Ya. Jerman dengan segala kemampuan yang ada mampu menjungkir balikan keadaan dari 1919 sampai ke 1939. Berarti hanya sekitar 20 tahun mereka mampu membangun negara menjadi negara adidaya kembali. Ya. Jerman dengan segala konsekuensi dia menarik lagi pelatuk industrialisasinya, mampu menjadi negara yang dikhawatirkan oleh negara-negara sekutu atau Triple Alliance itu, dikhawatirkan oleh Britania Raya atau Inggris, dikarenakan Jerman berkembang pesat. Transformasi Jerman menjadi negara industri dan negara militer itu hanya waktu 20 tahun saja, itu cepat. 20 tahun ya? 20 tahun. Lebih-lebih ketika Jerman di tahun 1933 yang dikuasai oleh Der Führer itu, ya, Der Führer atau artinya sang pemimpin rakyat, alias si Hitler. Ini paman Adolf Hitler. Ini paman Sofyan ini ya? Nah, ini masih saudaranya Sofyan. Sofyan Hitler gitu. Adolf Hitler. Beliau membangun negara Jerman dari 1933 dengan kecepatan yang luar biasa.
karena beliau ini memiliki faham fasisme. Kita harus dimulai dari ini dulu. Ya. Beliau karena memiliki faham fasisme, makanya tidak mungkin kalau yang namanya faham fasisme, pasti dia ada di dalamnya militeris dan imperialis. Jadi faham fasisme itu sebenarnya faham nasionalisme yang berlebihan atau nasionalisme ekstrim. Atau bahasa kita itu chauvinisme. Chauvinisme itu faham yang dia mencintai bangsanya. Kalau sampai titik sampai situ bagus, tapi faham yang mencintai bangsanya dan merendahkan bangsa lain. Artinya bangsa sendiri itu jauh lebih unggul dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, sehingga menjadi ekstrim pemikiran itu. Kalau Komarudin Hasan mengatakan faham fasisme itu adalah faham pengorganisasian masyarakat dan pemerintahan secara totaliter dengan kediktatoran partai tunggal yang sangat nasionalis, ya, sangat nasionalis, kemudian sangat rasis, sangat militeris, dan imperialis. Ini sudah menjadi ciri-ciri negara fasis. Jerman tidak sendiri, karena bahasa fasis atau istilah fasis itu muncul justru di tahun 1919 ini, yang ditelurkan atau pertama kali menyatakan kata fasis atau istilah fasis itu adalah pemimpin Italia waktu itu, yaitu Benito, ya, Benito Mussolini. Nah, beliau inilah yang kemudian namanya bagus ya. Ya, Benito Mussolini. Beliaulah yang memprakarsai bahkan mempopulerkan bahasa fasis atau faham fasisme. Kemudian diikuti oleh Jerman, khususnya Adolf Hitler. Adolf Hitler memang memiliki faham fasisme, cirinya ini, ya. Pasti nasionalis, pasti rasis, pasti militeris, pasti imperialis. Nah, karena seperti itu, negara ini totaliter dan otoriter, pasti. Ya. Dengan model seperti ini, otomatis Jerman dengan Italia dia akan bersekutu karena memiliki paham yang sama. Nah, saya akan sampaikan dulu di Eropa waktu itu, kondisi negara-negara Eropa itu terbentuk menjadi 3 paham atau terbagi menjadi 3 paham. Ada yang paham fasisme tadi, ada yang kemudian punya paham sosialis komunis, ada yang kemudian demokrasi liberal. Nah, fasisme ini otomatis tadi digawangi sama Jerman, ya, Jerman, Italia dan kawan-kawan. Tapi Jerman, Italia menjadi pemimpin di negara-negara yang punya paham fasisme. Kemudian sosialis komunis ini digawangi oleh Uni Soviet atau Rusia lah, ya, Rusia. Kemudian demokrasi dan liberal itu digawangi oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Ini yang ketua-ketuanya lah, ya. Kalau fasisme Italia sama Jerman, Italia. Oke. Jerman, Italia. Memang berawal dari negara-negara ini, ya, muncullah fasisme. Ini Inggris termasuk di dalam demokrasi liberal. Ya, Inggris, Prancis, Amerika Serikat dari dulu mereka sudah bersekutu. Bahkan ketika jadi NATO pun, ya kalau NATO kita seringnya menyebutkan no action talk only, ngomong doang, nggak ada aksinya. Itu tergabung di dalam demokrasi liberal. Ini kondisi terjadi di Eropa waktu itu menjelang Perang Dunia Kedua. Ini posisinya sudah memanas banget. Sudah memanas. Setiap negara memanas kembali sebelum di tahun 1939 sudah memanas. Yang memanas itu juga harus ada pelatuknya, ada momentum kembali tuh. Momentum apa? Momentum yang menjadikan Perang Dunia Kedua. Perang Dunia ke-1 kita sudah bilang, ya, sudah kita jelaskan momentum kenapa terjadi Perang Dunia ke-1. Kemudian Perang Dunia Kedua kita harus ada momentumnya juga. Ini negara-negara yang tergabung ke 3 paham ini sebenarnya sudah tegang. Sedari awal memang sudah tegang. Apalagi Inggris sudah bentuk
punya bentuk kekhawatiran bahkan ancaman adanya Jerman menjadi negara industrial, negara militer, ditambah dengan Italia, ditambah dengan negara-negara yang sefaham dengan dua ini, termasuk Jepang. Nah, nanti kita bicara Jepang itu. Nah, Inggris merasa beban ketika Jerman ini sudah menjadi negara fasis di bawah Der Führer ini. Ya, karena Adolf Hitler ini disebutnya pemimpin rakyat yang tidak sabar. Jadi Der Führer is not a patient man gitu. Der Führer ini pemimpin tapi tidak sabaran. Makanya apa-apa itu harus cepat. Bahkan dia dalam gaungannya ini dia ingin mengembalikan satu kota Danzig, ya. Nah, ini perawalnya ini. Danzig ini. Di Danzig. Jadi di mana tadi? Nah, di Versailles ini, nih Versailles, perjanjian Versailles yaitu menyerahkan kota Danzig yang dikuasai Jerman, bahkan termasuk bagian dari Jerman, dikeluarkan dari Jerman dan akhirnya memisahkan diri menjadi kota merdeka. Ya, menjadi kota merdeka, termasuk juga koridor. Namanya ketika dia merdeka otomatis dia punya otonomi sendiri gitu ya. Betul. Dia otonomi sendiri dan itu menjadi negara kota yang merdeka, koridor juga kota yang merdeka. Tapi ini semua di bawah Polandia. Nah, ini. Oh, Polandia. Oke. Di bawah Polandia. Karena Polandia waktu itu saya katakan ya, Polandia menjadi negara yang merdeka kan. Nah, di Versailles, kota Danzig, koridor itu harus diserahkan kepada Polandia, bukan milik Jerman. Nah, makanya Adolf Hitler ini dia punya hasrat besar untuk mengembalikan, dan dia janji kepada warga Jerman bahwa saya akan mengembalikan Danzig dan koridor ini kepada Jerman. Makanya ada dua kota ya? Ada dua kota ini. Betul. Koridor. Nah, ini kota yang berharga bagi Jerman karena kan bahasanya jangankan tanah 1 meter. Jangankan satu kota, 1 meter pun kalau itu milik kita, dijajah orang, diambil orang, otomatis harus dikembalikan. Kita kan begitu juga kan? Betul. Si Hitler pun merasa begitu. Jangankan 1 kota, 1 meter pun itu keadaan tanah Jerman harus dikembalikan kepada Jerman. Nah, kemudian melakukanlah lobby-lobby terhadap Polandia untuk mengembalikan Danzig kepada Jerman. Tapi otomatis Polandia tidak mau. Ya, Polandia tidak mau. Artinya Hitler harus berhati-hati. Ya, sebelum tahun 39 yaitu 1936, nah, Hitler kemudian banyak meminta kepada Polandia karena memang Jerman ini sudah menjadi negara kuat, Pak. Militernya kuat, jumlah tentaranya sudah paling kecil, ada penghemat mengatakan paling kecil itu 4.200.000. Ini tentara semua, Pak. Ini paling kecil, dan paling banyak itu ada 18 juta. Saya katakan sebelumnya itu. Gila. Cukup tentara itu. Uni Soviet saja itu hanya 1,2 juta, Pak. Ini juga itu sudah gede banget ini. Ya. Tapi waktu itu Jerman sudah membuat itu. Karena ini tadi, fasis itu pasti ini. Militeris. Dia akan membangun kekuatan militer yang kuat, imperialis. Dia akan menjajah negara lain. Rasis. Karena merasa hanya rasnya dia saja yang menjadi ras paling tinggi, paling unggul sedunia, paling mulia. Tidak ada lagi ras yang lebih unggul daripada ras Arya, yaitu rasnya Jerman. Kecuali yang ada rasa. Itu beda lah. Ras A, ras B. Gitu. Dan nasionalis artinya negara kita adalah negara sudah menjadi harga mati. Nah, otomatis tadi melihat Danzig koridor harus kembali, ya kan? Nah, Jerman melakukan lobby-lobby politik kepada Polandia tapi tidak diberi. Ya. Akhirnya Jerman mau tidak mau dia meminta lagi, bagaimana kalau dibuat satu jalan ekstra teritorial dari Prusia menuju Jerman lewat koridor. Ada satu jalan. Polandia melihat, wah, ini bentuk taktik kalau udah dibuat seperti ini, lama-lama
kita akan tunduk kepada Jerman kembali. Lama-lama Jerman akan menduduki kita kembali. Akhirnya ditolak mentah-mentah proposal oleh Polandia ini. Oke. Proposal dia ya tentunya. Proposal Adolf Hitler untuk membuat jalan teritorial, ekstrateritorial, jadi keluar dari Jerman. Ya. Ini tolak. Penolakan ini menjadi Adolf Hitler makin marah. Oke. Akhirnya Adolf Hitler ini dia, padahal beda ya di sini ya. Padahal sudah beda pemahaman. Tapi karena untuk urusan kepentingan ini, Adolf Hitler dia melakukan lobby politik, non agresi, fakta non agresi kepada Uni Soviet. Sembunyi-sembunyi dia melakukan lobby politik, fakta non agresi kepada Uni Soviet bareng-bareng untuk menduduki Polandia. Oke. Ya. Maka karena Jerman sudah begitu panas, Inggris dan Perancis langsung pasang badan untuk menjaga Polandia. Langsung jaga badan untuk Polandia. Di tahun sebelum 1939, Inggris dan Perancis mengadakan sekutu ya, dengan Polandia. Artinya Polandia ya bagian dari mereka. Bagian dari mereka dan di bawah keamanan Inggris dan Perancis. Oke. Nah, sedangkan Jerman sudah mengadakan kontak dengan Uni Soviet. Berawallah kemudian Perang Dunia Kedua. Jerman di bulan, kalau tidak salah Desember, tanggalnya 8, 1939, ini, invasi Jerman terhadap Polandia ini. Nah, inilah. Jadi embrional awalnya Perang Dunia Kedua. Oke, tanggal 8 ya, 8 Desember 1939 ingin merebut Danzig, koridor sebenarnya itu. Tapi karena ini sudah invasi ke Polandia, akhirnya tidak mau Polandia menjadi pendudukan Jerman. Asbabnya di sini ya? Iya, Danzig sama koridor ya? Betul, asbab di sini. Ya. Walaupun tadi dengan negara-negara yang lain pun sudah bersih tegang, akan tapi tidak ada momentum dengan negara lain untuk terjadi peperangan. Yang paling dekat adalah dengan Polandia. Ya, makanya Jerman masuk lewat Polandia. Diinvasilah Polandia tanggal 8 Desember. Kemudian tidak lama dari sini, seminggu kemudian Uni Soviet pun menginvasi sama Polandia. Jatuhlah di bulan Oktober ya 1940. Jatuhlah Desember ini. Di Oktober. Ini September, maaf. September sama Oktober ya. September jatuhnya September maksudnya. 8 September. Ini di 16 Oktober. Jatuhlah Polandia terhadap Uni Soviet dan Jerman. Jadi di bulan Oktober Polandia jatuh kepada Jerman dan Uni Soviet. Akhirnya Polandia ini dibagi dua. Separuh untuk Jerman, separuh untuk Uni Soviet. Ini di awal loh. Inilah pertama terjadinya Perang Dunia Kedua. Karena Polandia sudah diinvasi oleh Jerman dan Uni Soviet, ya. Uni Soviet itu lebih lembut, karena sebenarnya Uni Soviet itu lebih dekat dengan demokrasi liberal ya daripada ke fasisme. Karena pada dasarnya fasisme ini anti sosial dan anti demokrasi. Kalau fasisme, tapi kalau untuk kepentingan penjajahan mereka bersatu. Inggris langsung memasang badan, Perancis memasang badan dan mengumumkan perang terhadap Jerman. Nah, ini ya. Jadi berapa minggu dari situ Inggris dan Perancis kemudian bersatu menyatakan perang terhadap Jerman. Jerman akhirnya harus dibantu oleh Italia. Sebagai negara yang sesama fasisme. Bantulah, jadilah dua kubu besar melawan dua kubu besar.
Inggris Prancis ya. Inggris, Prancis, dan Italia, Jerman. Jadi persis kayak kita di main bola. Main bola itu kalau Inggris, Jerman, Prancis itu aja yang dapat ya. Seru-seru jadinya. Padahal kalau lawan Indonesia kan lebih seru lagi. Karena Indonesia itu tidak pernah terkalahkan. Italia, Jerman, sama Inggris, Prancis. Akhirnya Jerman karena posisi tentaranya yang begitu banyak, kekuatan militernya yang luar biasa, ya, kekuatan dari anggaran juga luar biasa, mampu menginvasi negara-negara ke daerah utara, yaitu DN, ya, Denmark, Norwegia. Oke, bukan DNID ya? Bukan. Denmark, Norwegia ini jatuh, ya. Norwegia ini jatuh ke Jerman di bagian utara. Ya, di bagian baratnya itu ada LBB, ya, Luxembourg, kemudian Belanda, sama Belgia. Akhirnya kemana-mana kan? Akhirnya Jerman menginvasi kemana-mana. Ke utara dia menghabisi Denmark dan Norwegia, ke barat dia menghabisi Luxembourg, Belanda, dan Belgia. Akhirnya dia harus ke timur. Di 41 pecahlah kepentingan itu, Uni Soviet dengan Jerman pecah. 41 Jerman menginvasi Rusia. Ini untuk pengambilan barang. Ya, diambil lagi. Akhirnya Jerman harus menginvasi Prancis. Jatuhlah Prancis di bulan Juni 1940. Prancis jatuh ke Jerman. Prancis ya? Ya, Jatuh ke tangan Jerman. jatuh ke tangan Jerman. Oke. Lihat Jerman ini serangannya itu dia dalam seminggu itu mungkin kayak Mike Tyson. Serangannya itu kalau udah di ronde 1 sampai 5 itu kalau nggak bisa nahan ronde 1 sampai 5 itu mati tuh. Nah, sama Jerman kalau tidak mampu menahan serangan di minggu-minggu pertama, jatuh itu negara. Nah, makanya 12 hari Prancis jatuh ke tangan Jerman bersama Italia. Jadi Italia dalam kurun waktu 12 hari. 12 hari invasi besar-besaran Jerman kepada Prancis, jatuhlah Prancis di 1940. 41-nya tadi Jerman harus menginvasi. Inggris tidak terinvasi. Artinya Inggris di tahun 40 pun sama, sebenarnya diserang, tapi pertahanannya yang sangat kuat. Akhirnya Inggris tidak diduduki oleh Jerman. Jadi belum berhasil menduduki Inggris oleh Prancis. Keamanannya berarti kuat juga dia. Kuat untuk yang Inggris itu kan angkatan lautnya yang luar biasa. Ya. Nah, tahun 41 Jerman menginvasi Rusia atau Uni Soviet ya. Negara besar. Enggak besar. Mau diinvasi, akan tetapi tidak masuk ya. Sudah diinvasi tapi tidak berhasil diduduki di 41. Oke. Sampai di sini nih ya, ada pertanyaan tidak tuh? Ya. Ini sudah masuk di dalam Perang Dunia Kedua. Oke. Sampai kenapa saya berhentikan dulu 41? Saya berhentikan dulu 41. Kenapa tuh, Ustaz? Karena dari 41 ke seterusnya perangnya terus meluas ke Amerika, ke Australia, ke Asia. Oke. Jerman ini berarti batasnya 41 itu masih dalam seputaran ini ya? Masih perang ini Eropa. Ini Eropa di bumi hanguskan dengan peperangan ini, baru kemudian mempengaruhi ke arah Amerika dan ke Asia. Dan juga Australia. Jadi begini, Jerman ini melibatkan Tokyo, melibatkan Jepang di 1930-an itu sudah menjadi satu negara adidaya yang sedang menginvasi Asia Pasifik. Ya, jadi Eropa tahu Jepang itu negara adidaya yang sedang menyiapkan dirinya untuk menginvasi Asia Pasifik. Tapi di 1930 itu, ya, Amerika Serikat ini
ya, selalu mengintervensi Asia Pasifik, termasuk mengintervensi Tokyo, mengintervensi Jepang. Dengan kebijakan-kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang banyak merugikan Jepang. Sehingga Jepang merasa bahwa ini Amerika selalu menjadi penghalang besar penghalang besar bagi Tokyo, bagi Jepang untuk menginvasi seluruh Asia Pasifik. Makanya mau tidak mau di tahun 1930-an ini, ya, akhirnya hubungan dagang antara Amerika Serikat dengan Jepang itu berakhir. Ya, mereka sudah konfront, berakhir. Ya, tidak ada lagi hubungan diplomatik, hubungan militer, hubungan politik dengan Amerika Serikat dan Jepang. Karena sudah merasa Amerika Serikat selalu mengintervensi posisi Asia Pasifik yang sedang dikuasai oleh Jepang. Jepang ini negara adidaya persis seperti Jerman. Pasukan yang banyak, militer yang kuat. Yes. Ya. Kenapa Jepang dia harus terlibat di dalam Perang Dunia Kedua? Minimalnya ada 3 alasan. Ya. Alasan yang pertama adalah Jepang ini negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat, jumlah yang jauh lebih memadai, sangat memadai, sehingga punya potensi untuk menginvasi negara-negara di Asia. Itu yang pertama. Jadi ada peluang dia untuk menjadikan dia negara adidaya yang menginvasi Asia Pasifik khususnya. Jadi punya peluang besar, mau nggak gunakan itu. Tapi itu harus, kenapa? Karena posisi yang kedua, alasan kedua, bahan makanan Jepang itu selalu dibeli dari negara-negara di luar. Dia tidak bisa menghasilkan dari dalam, sering impor. Daripada seperti itu, berarti dia punya kebutuhan, punya kepentingan untuk menginvasi negara-negara di luar untuk bahan makanan, untuk bahan pokok di Jepang. Nah, yang ketiga, adanya agitasi propaganda dari Barat bahwa Jepang kenapa tidak mau gabung di dalam perang-perang ini? Ini adalah perang kemuliaan loh. Ini perang harga ini. Ini perang fasis. Jihad ini. Iya, ini perang fasis loh. Kalau Jepang tidak mau perang, ikut terlibat dalam Perang Dunia Kedua, jangan merasa Anda bangsa yang kuat, bangsa yang tinggi, bangsa yang unggul. Anda sebenarnya adalah bangsa-bangsa yang rendah dibandingkan dengan bangsa-bangsa Eropa. Nah, itulah yang kemudian alasan-alasan itu membuat Jepang tertantang. Oh, kata siapa? Jepang di situ adalah punya pemikiran yang sama dengan fasis. Jepang itu terhadap nasionalisnya itu sangat kuat, tetapi ekstrim. Dia merasa bahwa bangsa Jepang adalah bangsa yang dilahirkan oleh Dewa Matahari. Dewa Matahari. Makanya ada slogannya kalau tidak salah ya, Hokkaichiu. Hokkaichiu itu 8 penjuru dunia yang atapnya satu. Artinya seluruh dunia itu harus diatapi satu. Atapnya itu adalah Kekaisaran Jepang. Makanya slogan itu dibawa ke Asia Pasifik, yaitu Hokkaichiu itu. Nah, Jepang dengan melihat seperti itu, dia masuk di dalam Perang Dunia Kedua. Ketika masuk di dalam Perang Dunia Kedua, dia harus menghabisi awal dulu rintangan yang pertama yang saya bilang tadi. Amerika Serikat. Amerika Serikat. Yang dia menginvasi Asia ya. Daripada dibiarkan dia berpeluang untuk menginvasi Jepang ketika Jepang melakukan ekspansi militer. Karena yang akan pertama menginvasi pasti ini. Makanya Jepang mendahului serangan-serangan kepada Amerika Serikat dengan mengebom Pearl Harbor itu ya. Itu kan pelajaran sejarah. Baru ingat saya gitu kan. Apa namanya ya? Kita lagi sedang belajar sejarah. Dulu kan sejarah begitu tapi nggak ngeh gitu. Pearl Harbor, pangkalan militer Amerika, yaitu angkatan laut. Dan ini juga termasuk pelabuhan yang paling rame di daerah Hawaii ya. Atau Ohio, Hawaii. Ini menjadi pangkalan militer Amerika Serikat untuk angkatan laut yang dipersiapkan suatu saat untuk menyerang Jepang. Jadi Jepang itu sudah paham ini, karena tiap hari Amerika Serikat terus menambah
kapal-kapal perangnya untuk bersandar, untuk berlabuh di Pearl Harbor ini. Nah, makanya Pearl Harbor inilah yang kemudian dibom terlebih dahulu oleh Jepang. Nah, itulah kayak bulan Desember 1941. Desember. Di mana lagi kita nulis sini aja deh. Ya, Desember. Ini pusing ya. Desember 1941, Jepang dia melakukan serangan terhadap Pearl Harbor ini. Dengan mendatangkan ratusan pesawat dari Hiroshima dan Nagasaki. Wah, hubungan lagi dengan itu kan. Dikirimlah ratusan pesawat untuk mengebom Pearl Harbor. Pearl Harbor di sehari itu menjadi luluh lantak. Tidak kurang dari 2.400 sekian yang wafat. 1.800 sekian yang luka-luka. Ratusan kapal hancur, ratusan pesawat tempur yang ada di pangkalan militer angkatan laut juga hancur. Rugi besar. Sangat rugi besar. Ya. Amerika Serikat sangat rugi besar dengan pengeboman oleh Tokyo di 1941. Makanya di tahun ini juga 1941 Amerika Serikat meminta sekutunya, 1 Australia, 2 Inggris, 3 Perancis, 4 Kanada dan sebagainya, termasuk juga Cina. Cina dilibatkan masuk ke sana, ya, ke pasukan sekutu untuk sama-sama menghancurkan Jepang. Ya kan? Jadi mulai dari Eropa, ditarik ke Amerika, ditarik ke benua Australia, ditarik ke Asia, Jepang. Oke. Itulah disebut perang dunia tuh. Jepang di 41 ini kemudian langsung menginvasi setelah dia mengebom Pearl Harbor ini, dia langsung menginvasi Asia. Yang dia invasi pertama adalah selatan, alias Tenggara. Ya, dihabisilah itu invasi Malaysia, invasi Singapura, invasi Thailand, invasi Hong Kong, kemudian di ujungnya, ya, di tahun 1942, lebih tepatnya ada di 11 Januari 1942, masuklah Jepang ke Indonesia lewat Tarakan, Kalimantan Timur. Habislah itu Asia Tenggara oleh Jepang setelah dia mampu menghabisi Amerika Serikat. Karena apa? Jepang melihat bahwa inilah antisipatif yang dilakukan atas tindakan nanti armada Pasifik yang dikirim oleh Amerika Serikat. Sehingga ketika Amerika Serikat dilemahkan terlebih dahulu, tidak ada yang mampu melawan Jepang di Asia. Nah, sedangkan Asia pun adalah sedang bersekutu dengan fasisme yang ada di Eropa, saling bantu di antara mereka. Nah, Jepang ketika dia menginvasi Asia, terus dia membutuhkan banyak logistik, membutuhkan banyak tentara-tentara, sehingga banyak tentara-tentara yang dicabut dari setiap negara-negara jajahan, dari Malaysia, dari Singapura, kemudian dari Hong Kong, termasuk dari Indonesia, yaitu apa? Pertama itu peta, ya. Karena dia melihat pasti akan ada serangan dari Amerika Serikat dan sebagainya. Nah, ternyata ketika Amerika Serikat tadi menyatakan perang terhadap Jepang, melakukan serangan-serangan terus bertubi-tubi terhadap Jepang. Kemudian Uni Soviet memikirkan bahwa ini kalau terus terjadi peperangan ini, hancur dunia, habis ini. Maka harus dipercepat peperangan dengan menjatuhkan bom atom. Uni Soviet memberikan satu gagasan kepada Amerika Serikat bahwa agar perang ini dipercepat. Kalau tidak, akan bertahun-tahun jalannya peperangan, akan menghancurkan dunia itu sendiri. Sehingga Amerika Serikat, ya, di tahun 1942, di mana lagi saya nulis, itulah, di 1942, dia mengambil satu fisikawan teoritis, J. Robert Oppenheimer, itu kan kenal tuh, itu paman saya itu, J. Robert Oppenheimer. Kakek saya. Kakek ya, tapi nggak ada loklominnya loh. Robert Oppenheimer, seorang fisikawan teoritis yang diberikan tugas oleh negara membuat satu bom atom. Sehingga dia membutuhkan 130.000 orang untuk proyek yang sangat rahasia ini, yang dibangun dari 42 sampai 45 itu. 3 tahun dia. 130.000
130.000 orang yang membangun bom atom ini, ya, di bawah pengawasan Robert Oppenheimer sebagai fisikawan teoritis ini. Jadilah di tahun 45 kemudian dibuatlah trial pengeboman di Texas kalau tidak salah, sampai kemudian berhasil. Dibuatlah 2 bom. Bom pertama namanya Little Boy, bom kedua namanya Fat Man. Big Boy, bukan Big Boy. Bukan Fat Man, orang gendut. Anak kecil sama orang gendut. Little Boy sama Fat Man. Ini serius ini, ya. Nama bomnya yang pertama dikatakan dengan Little Boy, yang kedua dengan Fat Man. Beratnya itu 4,4 ton. Dibawa oleh pesawat B-29 Super Fortress kalau tidak salah. Di Enola Gay namanya itu. Ini bomnya laki dia. Bomnya laki semua. Fat Man sama Little Boy. 4,4 ton yang dibawa di tahun 1940. Gila. Untuk siapa? Untuk Jepang. Untuk Jepang. 6 Agustus 1945 dijatuhkanlah di Hiroshima. Itu kalau di gambarnya bisa dilihat di Google itu rata apa, hanya tinggal 1, 2, berapa tuh rumah-rumah atau gedung yang masih ada. Itu sejauh mata memandang itu luluh lantak. Ada yang mengatakan jumlahnya, tapi semua perkiraan. Tidak kurang, bahkan lebih dari 100.000 orang mati serentak. 100.000 sampai 130.000 sesuai dengan jumlah pekerja yang dibuat itu bikin bom atom. 130.000 orang yang terbunuh. Itu di Hiroshima. Nagasaki 3 hari kemudian si Fat Man diluncurkan kembali. Nagasaki. Berarti yang pertama itu yang diluncurkan Little Boy. Little Boy yang di Hiroshima. Itu 130.000. Kemudian di Nagasaki. Kenapa? Jumlah orang yang meninggal pada saat itu diperkirakan. Diperkirakan 100.000 sampai 130.000 karena saking banyaknya susah untuk hitung. Sedangkan penduduk Hiroshima itu waktu itu jumlahnya itu tidak lebih dari 350.000. Jadi lebih dari setengahnya yang meninggal lah itu. Ya, setengahnya yang meninggal dari penduduk Hiroshima. Nagasaki 3 hari kemudian, 9 Agustus 1945 dijatuhkan juga bom Fat Man itu, jumlah yang meninggal itu 74.000. Dikarenakan yang di Nagasaki lebih sedikit penduduk orangnya ya. Yang lebih sedikit. Luluh lantak juga, Pak. 2 daerah Hiroshima dan Nagasaki ini menjadi tempat berakhirnya peperangan Asia oleh Jepang. Kenapa? Karena Hiroshima dan Nagasaki ini adalah pelabuhan penting, satu, perekonomian jalan itu dari situ. Yang kedua, ini pangkalan militer utama, ya bahasanya kita mabesnya ini. Mabesnya TNI atau mabesnya tentara Jepang datang tuh dari Hiroshima dan Nagasaki. 2 ini sudah dibom atom. Habis di situ, makanya di 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat. 3 hari kemudian kemerdekaan Indonesia. jadi ada momentum, betul. Momentumnya Indonesia merdeka adalah momentum dari Perang Dunia Kedua. Kemudian momentumnya dari penyerahan atau kekalahan Jepang terhadap Amerika Serikat. Tapi bukan berarti kita juga terima kasih kepada Amerika Serikat, karena Amerika Serikat punya kepentingan sendiri. Cuma kita itu dapat untung, ya, dapat momentum dari kekalahan Jepang di Asia Pasifik dengan dihabisinya Hiroshima dan Nagasaki itu. Nah, ini Jepang selesai. Oke. Terus yang Jepang, yang Eropa tadi, Eropa sampai 41. 41 ketika Jerman dan Italia itu mau menginvasi Rusia atau Uni Soviet, itu tidak berhasil karena pertahanan yang sangat kuat juga. Uni Soviet ya. Soviet. Nah, baru kemudian terus terjadi peperangan antar negara sekutu antar negara fasis dan negara sekutu. Tapi waktu itu Danzig sama koridor itu sudah diambil. Sudah diambil sama Jerman. Sudah diambil nih sama Jerman. Betul. Tadinya kan menjadi pembagian pembagian kue bersama. Sudah diambil nih. Ini sudah diambil ya. Uni Soviet sudah mempertahankan diri. Terjadi peperangan 41 terus sampai 44. Berapa tahun tuh? 3 tahun. 3 tahun peperangan, Pak. Tanpa henti terus. Negara fasis dan negara sosialis. Sampai pada akhirnya 44 ya, pasukan sekutu termasuk Uni Soviet
kemudian bisa memukul mundur bisa memukul Jerman dari Prancis. Akhirnya Prancis terbebas di tahun 1944. Dipukul mundur lah. Tapi ternyata pukul mundurnya itu tidak hanya Prancis, karena kekalahan di Prancis itu awal dari kekalahan-kekalahan setelahnya. Kemudian Balkan juga bisa diambil alih lagi oleh sekutu. Balkan itu termasuk dalamnya Polandia. Ya, Rumania, Cekoslovakia, Yugoslavia, dan pokoknya yang via itu diambil alih kembali alias yang daerah Balkan, termasuk Eropa Timur. Jadi Eropa Timur dan Balkan itu tadinya sudah jatuh di Jerman dan Italia, Pak. Sangat besar sekali itu jatuh di dua negara ini dan sekutunya. Kemudian jatuh kembali, diambil kembali oleh sekutu di tahun 44. Jerman mundur. Baru kemudian di tahun 45 sama dengan Jepang, di tahun 45, Juni 45, bagian pasukan sekutu yang kemudian menyerang ke jantung pertahanan Jerman ke daerah Berlin. Jatuhlah Jerman di tahun 1945. Itu saat itu Adolf ini di mana dia? Hitler. Ini sudah buronan. Oh, buronan. Kabur dia ya? Iya. Walaupun ceritanya sangat misterius sekali. Ada yang kemudian dia bunuh diri di bunker, ada yang kemudian ditangkap kemudian dibunuh, ada yang kemudian melarikan ke negara-negara yang lain. Cerita yang lain kan kemudian dia melarikan diri di negara-negara Eropa dan Amerika, terakhir di Asia. Sampai ke Indonesia, ke NTB dan sebagainya. Nggak tahu itu ceritanya terlalu jauh ya. Yang jelas dia meninggal. Kalau yang cerita pertama dia meninggal, dia minum racun. Itu. Oke. Ya. Kalau dia meninggal itu jelas karena setiap orang akan pasti meninggal. Ya. Dia meninggal minum racun. Ya, minum racun, kemudian termasuk juga dengan teridentifikasi mayatnya. Teridentifikasi oleh pasukan sekutu. Oke. Ya. Walaupun ada cerita-cerita lain itu adalah pengawalnya yang disamarkan dan sebagainya. Ya wallah alam, alias Hitler sebenarnya sudah selesai. Ya. Jatuhlah pasukan fasis atau negara fasis ini di 1945. Oh, 45, oke. 44 itu mundur. Oke, kembali ke Jerman. 45 pasukan sekutu yang kemudian menembus jantung pertahanan Jerman, alias Jerman diinvasi. Ya. Sampai ke daerah Berlin. Berlin itu ibu kotanya ya. Udah selesai itu. Jadi memang Perang Dunia Kedua berakhir di 1945. Termasuk Jepang yang menguasai Asia Pasifik pun ada jatuh di Agustus 1945. Sekian dan terima kasih di situ. Sekian dan terima kasih. Dan itu sudah hancur lebur, Pak. Goodbye perang di situ. Eropa habis, Asia habis, Jepang habis. Tinggal negara-negara pemenang. Maka jadilah kemudian negara-negara kalah ini diberikan perjanjian kembali yang namanya Perjanjian Potsdam 1945. Ini perjanjian Potsdam ya. Oke. Oh, jadi setelah Perang Dunia Kedua ini ada namanya Perjanjian Potsdam ya. Oke. Kalau untuk Turki Utsmani 1920 ya, waktu itu perjanjian Sevres ya sudah tuh ya. Kalau Perang Dunia Kedua terakhir ada Perjanjian Potsdam. Ini bukan pos pemadam kebakaran. Bukan. Bukan Potsdam, pos pemadam kebakaran, tapi Potsdam ini ada satu tempat untuk menghasilkan perjanjian penyerahan kekalahan dari negara fasis kepada negara sekutu. Isinya seluruhnya adalah merugikan yang kalah, jelas ya. Kalau seluruh isinya merugikan yang menang kan lucu. Tolol banget gitu ya. Udah kalah. Nah, ini di dalamnya negara kalah ini harus mengganti rugi seluruh biaya perang 1939 sampai 1945. Sedangkan yang jatuh korban di sini aja 6 juta. Itu keseluruhan semuanya. Tentara ini. Iya. Tentara yang jatuh Eropa itu 6 juta. Yang tewas, Pak, dari kedua belah pihak. Nah, Perjanjian Potsdam menghasilkan pertama, pihak kalah harus ganti rugi seluruhnya selama perang 1939 sampai 1945. Itu gantinya pakai apa tuh? Banyak. Diambil upetinya, diambil seluruh aset-asetnya, termasuk juga SDA dan sebagainya. Makanya kan setelah itu Jerman harus membangun lagi lah apa-apa. Setelah 45 itu.
ya kan? Kemudian yang kedua, seluruh negara-negara atau wilayah yang dikuasai oleh yang kalah dikembalikan atau dibagi-bagi kepada negara yang menang. Jelas ini menjadi kekuasaan ya. Yang ketiga, dilarang kembali mengembangkan kekuatan militer. Nah, ini sesuai perjanjian. Jadi tidak boleh lagi negara kalah yang kalah membangun membangun kekuatan militer. Tidak boleh lagi. Itu ada perjanjian. Yang terakhir itu tidak boleh mengembangkan senjata nuklir di negara-negara yang kalah tersebut. Nah, akhir dari perang dunia. Artinya di negara yang menang bisa saja mengembangkan hal itu gitu. Ya kalau negara yang menang ini mau apa aja sah, Bebas, ya. bebas. Yang tidak bisa didominasi atau tidak bisa diintervensi oleh negara kalah, ya kan? Oke. Ini yang menarik di sini Ustaz, dari tadi saya memperhatikan ini di mana letak Belanda waktu itu. Oh iya, Ya kan? ada yang kurang ya. Iya. Nah ini, sorry tadi, ada ya Luxembourg, Belanda, dan Belgia, ini sudah diinvasi Jerman. Tekuk lutut dia, makanya Belanda pulang kan. Belanda juga pulang. Di Asia juga sudah kalah sama Jepang. Ya. Jadi di Eropanya Belanda diinvasi oleh Jerman. Di Asianya ketika Hindia Belanda berada di Nusantara dihabisi sama Jepang. Makanya Jadi pulang dia ya. Pulang pun dia sudah menjadi negara kalah di awal-awal perang di 1940. Ya. 40 41 ya 42 itu sekitar. 42 itu terakhir karena 42 itu kekalahan di Asia seluruhnya karena di Eropanya 40 41 sudah banyak kekalahan dan sudah diinvasi oleh Jerman. Begitu. Oke. Sofian, gak ada lagi pertanyaan? Kosong ya? Lengkap ya. Sebetulnya dengan begini kan paham kita jadinya. Berarti kalau negara-negara kecil yang ada di Asia itu mengambil kesempatan ketika runtuh Momentumnya betul dari runtuhnya Jepang itu mereka semuanya rata-rata serentak untuk memerdekakan negara-negara mereka sendiri terutama Indonesia ya. Terutama Indonesia. Indonesia, Malaysia juga ya? Iya. Indonesia juga dengan Malaysia. Jadi momentum itu sangat bagus untuk Indonesia dan kita juga bisa melihat menunjukkan bahwa para tokoh-tokoh kita itu adalah melek politik. Nah, betul. Politik luar negerinya. Ya. Politik yang terjadi di negara-negara global betul-betul memperhatikan itu. Nah, ketika ada momentum, termasuk juga dari kaum mudanya kan paham betul ketika dunia global atau politik global sudah berubah, yang tadinya fasis menguasai kemudian berubah menjadi sekutu yang menguasai, termasuk ketika Jepang mengalah tanpa syarat, ya kalah tanpa syarat di 1945. Tentunya ini adalah momentum terbaik, makanya sampai-sampai Soekarno kemudian didesak paksa untuk cepat-cepat memproklamirkan kemerdekaan Indonesia sampai harus dibawa ke Rengas Dengklok, harus namanya itu harus cooling down. Ya. Coba harus ditenangkan pikiran Soekarno, jangan sampai masih terbawa dengan gaya Nippon. Artinya kita bangsa Indonesia memiliki harkat martabat, kekuatan, kehormatan sendiri. Cepat-cepat untuk diproklamirkan gitu. Karena ini momentum sudah sangat bagus. Jepang mumpung kalah, Belanda juga baru bangun dari kekalahannya, ya kan, sebelum datang gitu. Jadi momentumnya sangat bagus. Tapi kalau saya lihat di Perang Dunia II ini, yaitu yang punya paham-paham sosial komunis maupun demokrasi liberal dan yang paham-paham yang dimiliki oleh Rusia maupun juga Inggris, Prancis, Amerika Serikat, ketika mereka menang di Perang Kedua, ya kan, artinya wilayah-wilayah yang dikuasai oleh blok Barat yaitu Jerman, Italia dan lain-lain itu, mereka itu ketika menguasai wilayah itu sudah dimiliki mereka kan. Tapi saya lihat ada penyerangan balik yang dilakukan oleh sekutu, artinya negara-negara itu mereka tidak ambil, tapi mereka membebaskan untuk kemerdekaan begitu ya di bagian-bagian Eropa sana. Iya, jadi kan yang jatuh ketika Jerman, Italia, tidak seluruh negara sekutu itu jatuh. Iya. Yang jatuh kan baru Perancis, Belgia, Denmark, Luxembourg, Belanda, ya. Terus apa lagi? Norwegia dan sebagainya. Itu yang jatuh tuh, ya. Tapi kan masih banyak negara sekutu yang belum jatuh, termasuk Inggris, ya, termasuk Rusia,
Rusia walaupun komunis, artinya dia belum jatuh, bahkan terjadi peperangan dengan Jerman, ya kan? Iya. Inggris meminta pasukan sekutu untuk ikut campur di dalam peperangan Eropa, yaitu siapa? Amerika. Amerika meminta lagi sekutu-sekutunya, Australia, Kanada, Cina dibawa ke sana. Dan seluruh negara-negara yang tergabung di pasukan sekutu, sekitar 39 negara. Yang itu belum terinvasi oleh Jerman dan Italia. Ya. Itu negara Eropa besar Pak yang sudah diinvasi Jerman dan Italia, sudah banyak. Eropa Timur, ya Balkan itu sudah besar. Tapi kan negara wilayah kan lebih besar lagi, bahkan nyedot benua Australia, benua Amerika dan Asia untuk gabung lagi menyerang Eropa kan luar biasa. Artinya Jerman, Italia tentunya tidak sanggup ya menahan kekuatan serangan dari pasukan sekutu. Bahkan tadi pasukan sekutu akhirnya di tahun 45 mereka bisa menembus serangan darat, ya, serangan laut, serangan udara serempak terhadap Jerman. Akhirnya Jerman jatuh kepada sekutu ya di 1945, di Agustus 1945. Nah, itu perjanjian Potsdam itu di tanggal 2 Agustus. Ya, 17 Juli sampai 2 Agustus 1945. Sedangkan Jepang belakangan 14 Agustus 1945. Jadi Eropa dulu diluluh lantakan, baru kemudian Amerika Serikat bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Jadi begitulah Perang Dunia Kedua. Negara-negara adidaya, negara-negara yang memiliki faham atau ideologi, kebanyakan si negara adidaya itu pasti negara yang memiliki ideologi. Betul. Karena dari ideologi itulah muncul satu bentuk semangat, dorongan. Okay. Bahkan ada tadi dignity, soal kemuliaan di situ. Yeah. Nah, fasis ini memang ekstrim, ya, ekstrim sekali. Mencintai tanah airnya ekstrim, mencintai sukunya ekstrim. Okay. Kalau mencintai tanah airnya sampai-sampai tanah air orang lain itu rendah, mencintai sukunya sampai suku yang lain itu rendah. Betul. Militernya yang paling bagus, ya. Maka harus itu setelah itu kita adakan penjajahan karena berpikir ya dari teori-teori mereka, negara kuat, negara maju, negara unggul pasti menginvasi negara-negara di bawahnya. Nah, itulah bentuk keunggulannya. Karena memang ras Arya, menurut mereka ya, ras Arya Jerman itu adalah ras unggul dunia, sehingga dia pantas untuk memimpin dunia, pantas mengungguli setiap negara-negara. Maka negara-negara lain itu menjadi negara-negara bawahan, negara-negara yang mengawal negara Jerman. Datang di pemikiran itu. Makanya, kenapa Adolf Hitler itu sampai cocok sekali dengan fasis ini? Karena dari awal pun, ya ketika dia masih remaja, memang Adolf Hitler itu memiliki pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Pemikiran-pemikiran yang ekstrim. Bahkan, ya, 1941, Adolf Hitler dari remaja, dia betul-betul terdoktrinasi bahwa Eropa secara keseluruhan itu harus anti-Semit, anti-Yahudi. Jadi, abad 17 sampai abad 19, memang sudah dikeluarkan undang-undang di Eropa untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap Yahudi. Akan tetapi, antisemitisme ini sudah mengakar di orang-orang Eropa abad 17 sampai 18 itu sudah mengakar betul. Sehingga tidak mudah mereka menghilangkan antisemit atau anti-Yahudi di Eropa. Makanya Yahudi, saya sudah katakan beberapa kali, Yahudi itu orang-orang kudisan yang gelandangan di Eropa. Karena di Eropa itu antisemit, anti-Yahudi. Jerman sendiri berkeyakinan bahwa Yahudi itulah yang menyebabkan Perang Dunia I, Jerman mengalami kekalahan. Itu pun diakui oleh Hitler. Hitler betul-betul mengakui bahwa Yahudi ini adalah menjadi penyebab kenapa Jerman kemudian kalah dalam Perang Dunia I. Makanya dia siapkan Holocaust, pembunuhan massal terhadap Yahudi. Ada ucapan yang terkenal Hitler itu ya, kalau tidak salah itu bahasa Sundanya itu, I would have killed the all Jews of the world, but I kept some to show the world why I killed them. Jadi kata dia, akan aku bunuh ya
seluruh Yahudi di dunia, akan tetapi aku sisakan beberapa saja untuk menunjukkan kepada dunia kenapa aku membunuh mereka. Itu datang dari satu pemikiran doktrin bahwa memang Yahudi ini kelas rendahan, kelas yang menyebabkan seluruh negara hancur, kelas yang menyebabkan Jerman menjadi mengalami kekalahan total di Perang Dunia Pertama. Makanya di 1941 Jerman di bawah Hitler melakukan Holocaust, pembunuhan massal terhadap Yahudi. Tapi tidak hanya di tahun 41 ya, artinya terus berkelanjutan sampai jumlahnya hampir 6 juta Yahudi yang terbunuh di Jerman. Ya. Dengan kem-kem pembunuhan ya, kem-kem massal pembunuhan yang di dalamnya ada gas beracun, ada 3 lah ya, dilakukan penindasan, penembakan, kemudian dilakukan gas beracun. Itu sekitar ya segitulah ya, menurut keterangan sekitar 6 juta. Adapun ada juga Ahmadinejad mengatakan tidak sampai 6 juta dan sebagainya. Ya intinya perkiraan sekitar situ, saking banyaknya yang dilakukan pembunuhan massal oleh Adolf Hitler terhadap kaum Yahudi yang menjadi penyebab rusaknya setiap negara. Untuk pemikiran itu cocok dengan pemikiran Islam. Setiap Yahudi ada di setiap negara, pasti negara itu hancur, Pak. Cocok untuk urusan itunya. Oke, sip. Kita cukupkan ya. Kita akan bicara tentang kelanjutan dari Perang Dunia II ini. Misalnya, saya sebetulnya mau mempertanyakan, misalnya tadi yang disampaikan Sofyan itu, mengapa, ini kan waktu itu, 42 ya, Indonesia adalah kurang lebih dikuasai oleh Jepang ya. Dikuasai oleh Jepang. Nah, begitu Jepang itu takluk di bawah perang Amerika, kenapa Indonesia yang kemudian waktu itu diduduki oleh Jepang tidak diambil oleh Amerika? Tapi itu nanti jawabnya nanti aja gitu. Enggak sekarang. Oke. Ya. Seperti itu teman-teman sekalian, pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita bahas menjadi manfaat untuk kita sekalian. Terima kasih banyak. Semoga pembahasan ini menambah wawasan sejarah kita. Demikian teman-teman sekalian. Jangan lupa share, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.